Hai, kamu yang lagi stay di channel ini. Gue doain semoga sehat selalu dan rezekinya lancar selalu. Oke, kali ini Ruang Ngopi akan membahas film yang berjudul Lullaby yang rilis pada tahun 2010 yang berasal dari negara Belanda. Film ini menceritakan seorang gadis yang berumur 19 tahun yang mempunyai keterbatasan. Ia hanya bisa mengeluarkan skill permainan bolanya apabila daun telinganya diendus-endus yang membuat nafsu tidurnya memuncak. Oke, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, gue bilangin cari posisi ternyaman, periksa resleting celana kamu, dan jauhi sabun mandi. Scene pertama di film ini menampilkan seorang gadis yang sedang bermain biola, namanya Belle. Dan sewaktu ia lagi asik memainkan biolanya, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Ia pun mendapat kabar bahwa dirinya diterima audisi. Saking senangnya, ia pun lalu memberitahukan saudaranya dan juga ibunya bahwa dirinya diterima audisi. Dan scene pun berganti. Ia lalu menuju tempat les biolanya. Di sana ia bertemu dengan Tuan Wo, salah satu guru les biola. Dan tak lama, Belle pun memainkan biolanya di depan Tuan Wo. Namun, Tuan Wu menyampaikan ke Belle bahwa ia harus mencoba untuk menghayati setiap bagian dan mencoba untuk bermain lepas. Namun, Belle tetap tidak bisa untuk fokus dan berkonsentrasi yang membuat Tuan Wu membenci permainan Belle. Dan menyampaikan ke Belle bahwa ia lebih baik tidak mengikuti audisi. Belle pun sedikit kecewa dengan pengakuan Tuan Wu. Malam harinya, Belle dan saudaranya menghadiri pesta kelulusan. Ia pun berangkat dengan menggunakan sepeda. Di sana, ia pun mulai menikmati suasana pesta sambil berjoget-joget. Dan tak lama, Belle pun bertemu dengan seorang pria yang bernama Henry. Ia merupakan pacar Belle. Mereka pun mulai mengobrol. Dengan kondisi mabuk, Henry lalu mengajak Belle untuk pergi. Namun, Belle terus menolaknya. Ia pun kembali menari dan sesekali Hendrik terus mengajak Belle untuk bercocok tanam. Namun, Belle pamit ke kamar mandi. Dan di saat Belle keluar dari kamar mandi, ia tidak menemukan Hendrik dan saudaranya. Ia pun mulai mencari. Dan alhasil, Belle menemukan saudaranya dan Hendrik lagi bercocok tanam di depan umum. Belle yang melihat adegan itu langsung pergi dengan perasaan yang kecewa sampai-sampai ia tidak bisa berkonsentrasi untuk bekerja. Dan beberapa hari kemudian, Belle meninggalkan rumahnya dan menuju tempat audisi. Di saat ia sedang latihan, tiba-tiba ia dikejutkan dengan teriakan seorang gadis yang memanggil namanya. Dan ternyata gadis itu sahabat Belle yang ternyata ikut audisi juga, namanya Yuxi. Mereka pun saling berpelukan dan sedikit mengobrol. Dan tak lama, nama Belle dipanggil untuk menunjukkan bakatnya. Dengan perasaan was-was, Belle pun berdiri di atas panggung yang langsung dinilai oleh 3 orang juri. Dengan perasaan gugup, Belle pun langsung memainkan biolanya. Namun, tak berjalan lama, Belle melakukan kesalahan. Ia pun meminta sekali kesempatan lagi. Dan salah satu juri mengiyakannya. Belle pun langsung berusaha untuk tampil maksimal. Permainan Belle dihentikan oleh salah satu juri. Mungkin jurinya agak sedikit kecewa. Namun, Belle pun mengatakan bahwa dirinya masih gugup. Dengan perasaan kecewa, Belle menuju ke belakang panggung, tempat yang agak sedikit gelap. Ia pun merenung, namun secara tiba-tiba, seorang pria membisikkan sesuatu di telinga Belle. Belle secara tiba-tiba merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan, yang membuat dirinya bergairah, sehingga nafsu tidur Belle memuncak. Dan di saat pria itu pergi, Belle kembali ke atas panggung dan memainkan biolanya. Dan spontan permainan Belle berubah, yang akhirnya Belle lolos ke babak berikutnya. Dengan perasaan gembira, Belle meninggalkan tempat audisi. Namun sebelum dia pergi, ia diberitahukan oleh salah satu juri bahwa dirinya Phrygia, atau orang yang mempunyai kepribadian tergantung. Dan ia pun diberi kesempatan untuk menjadi murid salah satu juri, dan tak lama Belle menuju tempat tinggal Yuxi. Yuxi yang tinggal sendiri dengan senang hati menerima Belle, mereka pun tinggal bersama. Suatu ketika, Belle kembali berlatih, namun Yuxi yang mendengar permainan Belle merasa ragu. Ia mengatakan bahwa itu tidak seperti yang ia dengar. Dengan perasaan kecewa, Belle pun mengatakan bahwa ia akan terus berlatih. Keesokan harinya,
Di tempat laundry, Belle menceritakan sesuatu ke Yuxi bahwa sesuatu telah terjadi saat audisi. Ia mengatakan bahwa saat itu ia merasakan ada seseorang mendekati dirinya dari belakang dan menyentuh daun telinganya yang membuat nafsu tidurnya memuncak dan membuat dirinya tiba-tiba bermain sangat baik. Dan ia pun mengatakan mungkin dirinya perlu bercocok tanam dengan orang asing. Yuxi yang mendengar pengakuan Belle hanya tersenyum. Dan keesokan harinya, Belle mencari iklan di koran. Ia mencari pria yang bisa diajak bercocok tanam demi meningkatkan semangat bermusiknya. Mengingat permainan biolanya bisa jago di saat ia telah bercocok tanam. Dan akhirnya ia menyewa pria untuk datang di tempatnya. Dan tak lama seorang pria datang dan mereka langsung bercocok tanam. Namun di saat Belle digeprek dengan pria itu, ia hanya tertawa. Ia tidak merasakan sesuatu seperti yang ia inginkan. Dan pada akhirnya Belle meminta pria itu untuk menyudahi perjuangannya. Setelah mendapat bayaran dari Belle, pria itu pun lalu pergi meninggalkan Belle dengan sedikit bingung. Dan tak lama Belle mencoba untuk memainkan bolanya, dan ternyata ia tidak bisa mengeluarkan kehebatannya meskipun ia sudah bercocok tanam. Dan scene berganti. Tak lama sebelum hari audisi, Belle mendatangi tempat tinggal salah satu juri yang bernama Vincent, mengharap Belle bisa mendapatkan ilmu dari Vincent. Meskipun di dalam pikiran Belle hanya mengharap satu pria yang bisa membangkitkan gairah Belle, dengan cara itu, skill biola Belle bisa menjadi hebat. Vincent pun mulai memberikan masukan dan teori permainan kepada Belle. Namun, Belle yang tidak bisa fokus dan paham dengan apa yang diberikan Vincent, tetap membuat permainan biolanya buruk. Vincent yang mengerti keadaan Belle lalu mencoba tempel-tempel sambil mengendus-endus daun telinga Belle. Dan seketika skill Belle keluar yang membuat permainan biola Belle menjadi hebat. Belle pun seketika merasa terpuaskan dengan permainannya. Keesokan harinya, Yuxi mengajak Belle ke tempat ia biasa latihan musik. Di sana, Yuxi memperkenalkan Belle dengan teman-temannya. Namun, tanpa sengaja ia bertemu dengan pria yang membuat Belle jatuh hati. Namanya Jesse. Jesse lalu mendekati Belle sambil membawakan sebotol minuman. Jesse lalu mengajak Belle untuk bermain bersama, namun Belle menolak dan mengatakan bahwa ia lebih suka melihat sambil memasang muka yang malu-malu. Malam harinya, Belle mempertanyakan soal hubungan Yuxi dengan Jesse. Namun, Yuxi mengatakan bahwa mereka hanyalah sebatas teman. Mendengar perkataan Yuxi, Belle pun tersenyum, yang artinya ia punya peluang untuk berkencan dengan Jesse. Namun di sisi lain, Yuxi mempunyai nafsu tidur dengan Belle. Dan karena mereka belum ngantuk, akhirnya Yuxi mengajak Belle untuk pergi ajib-ajib. Dan setelah mereka sampai di satu diskotik, mereka pun menikmati suasana sambil terus bergoyang. Yuxi yang mempunyai nafsu tidur dengan Belle memberikan obat nafsu tidur ke Belle, yang membuat Belle agak sedikit kacau. Namun, tanpa sengaja Belle bertemu dengan Jesse. Jesse yang melihat keromantisan Belle dan Yuxi menaruh pendapat bahwa mereka adalah sepasang lesbom. Dan sepulang dari diskotik, Yuxi dan Belle bercocok tanam. Mereka yang masih dipengaruhi obat menikmati malam itu dan akhirnya misi Yuxi tercapai. Pagi harinya, setelah kejadian malam itu, Belle lalu menyampaikan ke Yuxi bahwa dirinya merasa jatuh hati. Ia jatuh hati dengan Jesse. Yuxi yang tadinya bahagia langsung pergi setelah mendengar pengakuan Belle. Ia pergi dengan perasaan cemburu. Dan tak lama, Belle kemudian terus mencari Yuxi. Ia terus menelpon Yuxi, namun Yuxi tak pernah menjawab teleponnya. Hingga pada akhirnya, Belle mencari Yuxi di tempat di mana ia sering latihan musik. Namun, bukannya Yuxi yang ia temui, malah ia bertemu dengan Jesse. Belle pun mempertanyakan soal Yuxi ke Jesse. Namun, Jesse mengatakan bahwa Yuxi tidak di sini. Dan pada akhirnya, Jesse mengajak Belle untuk bermain musik. Mereka pun menikmati dan hampir saja mereka bercocok tanam. Untungnya, Jesse masih sadar dan mengatakan bahwa Yuxi adalah sahabatnya dan tak ingin mengecewakan Yuxi. Dan akhirnya, Belle meninggalkan Jesse dengan perasaan yang penuh tanda tanya. Setelah kejadian itu, Belle kembali ke tempat Yuxi. Namun di depan pintu kamar,
Barang-barang Belle sudah dikeluarkan oleh Yuxi. Yuxi yang marah mengusir Belle dari tempatnya. Karena ia tidak punya tempat lagi, akhirnya Belle memutuskan untuk pergi bertemu dengan JC. Namun, di saat ia telah sampai, ia melihat JC dengan wanita lain dan mengira bahwa wanita itu adalah pacar JC. Hingga pada akhirnya Belle pergi dan menuju hotel untuk beristirahat. Dan setelah sampai di hotel, Belle lalu menelpon Vincent dan mengatakan bahwa ia berharap ada tutor besok sebelum babak kedua. Dan keesokan harinya, Belle menuju tempat audisi. Di sana, ia terus mencari Vincent. Namun, ia tidak mendapat kabar. Ia pun pergi menenangkan dirinya di dalam toilet sambil terus berlatih memainkan biolanya. Namun, secara tiba-tiba Vincent datang dan menghampiri Belle. Ia mengatakan bahwa ia melihat panggilan telepon darinya. Belle pun mengatakan bahwa dirinya ingin diajari agar bisa bermain dengan baik sewaktu audisi. Dan tanpa pikir panjang, Vincent lalu tempel-tempel dengan Belle. Belle yang begitu semangat menikmati ajaran Vincent, melarang Vincent untuk berhenti, dan hampir saja bercocok tanam di dalam toilet terjadi. Dan seketika itu, Belle menjadi pede dan memberikan pertunjukan luar biasa di depan juri, sehingga ia lolos di babak final. Dan setelah kejadian yang luar biasa itu, Belle duduk seorang diri, dan tak lama Jessie datang. Mereka pun mulai mengobrol, namun di saat dia mengobrol, tiba-tiba Vincent lewat. Belle pun pamit untuk bertemu dengan Vincent. Ia ingin berterima kasih dengan ajaran Vincent selama ini. Ia pun meninggalkan Jessie dan menuju ruangan Vincent. Belle pun lalu mengucapkan terima kasih kepada Vincent. Namun, di saat Belle ingin pergi, Vincent lalu menarik Belle, dan pada akhirnya mereka pun bercocok tanam. Namun di saat asik-asiknya, Jessie datang dan melihat aksi Belle dan Vincent. Karena kejadian itu, Belle pun meninggalkan audisi dan menuju pulang ke rumahnya. Dan beberapa hari kemudian, Belle mengumpulkan semua barang-barangnya yang berkaitan dengan musik. Ia lalu pergi menuju tempat Tuan Wo. Ia mengatakan bahwa dirinya telah berhenti untuk bermain. Dan ia menyumbangkan biolanya dan beberapa barang-barang lainnya. Dan beberapa hari kemudian, Belle meminta pekerjaan dengan ibunya untuk mengisi kekosongannya. Dan ia akhirnya memulai membantu ibunya. Di sini, pekerjaan ibunya adalah seorang guru relaksasi khusus penggenjotan, guys. Suatu malam, Belle menceritakan kepada ibunya. Ia mengatakan bahwa dirinya lolos ke babak final, namun dirinya tidak akan pergi. Ia tidak bisa bermain dan tak bisa jika sendiri. Ia menceritakan bahwa ia bertemu dengan pria yang bernama Jesse dan seorang guru. Ia terus menceritakan bahwa Jesse melihatnya di saat ia bercocok tanam dengan seorang guru itu. Ia melakukannya karena guru itu sering memberikan gairah. Ia pun juga mengakui seseorang menyentuh daun telinganya, maka ia akan kehilangan kontrol dan nafsu tidurnya bisa memuncak. Namun dari pengakuan Belle, ibunya memberikan semangat. Ibunya mengatakan bahwa semua orang ada kalanya kehilangan kontrol, tetapi jangan biarkan hal ini membuatmu patah semangat. Dan setelah pembicaraan itu, Belle pun lalu meninggalkan pesan ke Jessie lewat telepon. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu. Dan keesokan harinya, Belle kembali dan menuju tempat Yuxi. Ia pun lalu meminta maaf ke Yuxi. Dan akhirnya mereka kembali baikan. Dan tak lama, Belle menuju tempat Jess. Di sana, ia lalu bertemu dengan Jessie. Belle pun langsung menjelaskan ke Jessie soal apa yang dilihat pada saat itu. Ia menjelaskan ke Jessie bahwa jika seseorang menyentuh daun telinganya, ia kehilangan kontrol. Dan itu yang sangat sensitif. Dan ia pun mengungkapkan perasaannya ke Jessie. Jessie yang mendengar pengakuan Belle hanya terdiam. Namun di saat Belle hendak pergi, Jessie lalu mempertanyakan soal audisi. Belle yang mendengar perkataan Jessie langsung meresponnya dan meminta Jessie untuk meminjamkan biolanya. Dan Belle pun pergi menuju tempat audisi bersama Yuxi. Dan setelah sampai, tidak seperti biasanya, Belle kelihatan semangat. Dan ia pun langsung memainkan musiknya yang membuat para juri terkagum-kagum. Dan Belle pun merasa terpuaskan dengan penampilannya.
Dan tak berapa lama, ia pun kembali ke belakang panggung. Seorang pria datang dari belakang dan membisikkan sesuatu di telinga Bele, yang membuat Bele kehilangan kontrol. Dan ternyata pria itu adalah Jesse, yang selama ini menjadi pria misterius di dalam kehidupan Bele. Dan di akhir film, Jesse dan Bele akhirnya bercocok tanam, dan film pun berakhir. Oke guys, jadi seperti itulah alur cerita di film Lily Bell, seorang gadis yang akhirnya menemukan cintanya lewat perjalanan musik dan seksual. Oke, sebelum gua pamit, jangan lupa like and subscribe channel ini, dan thanks buat kamu yang udah singgah di channel ini. Gue pamit, wassalam.